طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu ushulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarh Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Fadilatul Syekh Al-Usuli Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Baik, alhamdulillah. Iqra. Kita selesaikan kalau bisa ini al-wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah ta'ala, fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Qala syarih Abdullah ibn Salih al-Fauzan حفظه الله تعالى: هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي، وهو الواجب، وهو لغة الساقط واللازم، لأن الساقط يلزم مكانه، فيسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. قال في القاموس: وجب يجب وجبة، سقط والشمس وجبا ووجوبا، غابت الوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت. قال الشاعر: أطاعت أميرا نهاه عن السلم حتى كان أول واجب. وأما الواجب اصطلاحا فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد، أي ببيان الحقيقة والماهية، وبعضهم يعرفه بالرسم، وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر. والأول أدق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا قال ابن عقيل: إن حده بحكمه بأباه المحققون يأباه المحققون. واستحسن هذا القول واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه. Futuhi الفتوحي yu fa'il. الفتوحي في شرحه قال: جرى المصنف على الثاني فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات، وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وأما على الأول فالواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، كالصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد والصدق. فخرج بالقيد الأول المحرم والمكروه والمباح، وبالقيد الثاني المندوب. وحكم الواجب فعلا وتركا ما ذكره المصنف من وحكم الواجب فعلا وتركا ما ذكره المصنف من أن فاعله يثاب ويتارك وتاركه يعاقب. وهذا يحتاج إلى أمرين: الأول قيد الامتثال بالثواب، أي يثاب على فعله امتثالا. الثاني لو عبر بقوله ويستحق تاركه العقاب بدل ويعاقب لكان أحسن، لأن ما من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب، بل هو تحت المشيئة، مثل بر الوالدين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أجاب بعض الشراح
الورقات. وقد أجاب بعض شراح الورقات بما يفيد استقامة العبارة. فقد قال جلال الدين المحلي: ويكفي في صدق العقاب ووجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والواجب الثاني أحسن لأن تركب العقاب لا يلزم فيه حصول العقاب والله أعلم. Baik, sampai di sini jazakumullah khairan, Allah yabarik fikum. Kemudian kata beliau aqsamu al-hukm taklifi. Pembagian dari hukum taklifi. Dari mana ini judulnya? Syarih Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang pertama al-wajib. Qala sahibul matan rahimahullah, berkata pemilik matan rahimahullah, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Hukum wajib. Kenapa itu suatu ibadah kalau dia dikatakan wajib? Apa pengertiannya? Kata beliau, dia adalah sesuatu yang orang yang melakukannya atau pelakunya akan dibalas dengan pahala. Dan orang meninggalkannya akan diiqab, disiksa dan diadab oleh Allah. Ta'rif ini akan datang nanti. Ini pengertian bukan dengan hakikatnya, tapi ini pengertian dengan menyebutkan hukum dan asarnya. Apa pengaruhnya? Dan ini akan dijelaskan oleh syarih nanti. Kemudian yang kedua, ta'rif ini juga dibantah. Dari sisi hukum, ini juga dibantah. Bahwa tidak selamanya orang yang melakukan kewajiban akan dibalas pahala. Tapi harus ada syarat imtithal. Mengharap pahala dari Allah. Ikhlas kepada Allah. Bukan karena lainnya. Bukan dia melakukan kewajiban karena ikut-ikutan. Dan bukan juga karena riya. Yang kedua, orang yang meninggalkannya juga tidak boleh dipastikan bahwa dia akan diadab. Yang boleh kita katakan kalau dia berhak untuk mendapatkan adab. Kalau di sini kan beliau pastikan wa yu'aqab, dan orang yang meninggalkannya itu pasti akan disiksa. Akan dijelaskan oleh syarih. Qala syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah hafizahullah, hadzal qismul awwal min aqsami al-hukm at-taklifi wa huwa al-wajib. Ini adalah pembagian yang pertama atau jenis yang pertama dari hukum taklifi, yaitu al-wajib. Wa huwa lughatan, apa definisinya? Wajib secara bahasa as-saqit wal lazim, yang jatuh dan yang tetap. Sebagaimana ucapan para ulama, ghuslu yaumil jum'ati wajib. Misalnya, mandi Jumat itu wajib. Apa maknanya wajib sini? Lazim, harus. Tidak boleh tidak. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang unta yang dikurbankan. Tentang ibil atau unta yang dikurbankan atau dinahar. Kata Allah, fa idza saqatat, apa firman Allah di sini? Fa idza wajabat junubuha. Kata Allah, tatkala unta itu telah wajabat junubnya, badannya telah wajabat, maka boleh kalian makan. Apa maksudnya wajabat? Aisa taqatat. Maksudnya unta itu kalau sudah dinahar, ditusuk lehernya, kapan dia baru bisa dimakan? Kalau dia sudah jatuh. Paham ini? Baik. Kenapa wajib dikatakan as-saqit dan lazim? Lianna as-saqita yalzamu makanah. Karena sesuatu itu yang jatuh dari tempatnya, itu biasanya dia tetap di tempat jatuhnya itu. Paham ini? Itu katanya. Sama kalau ada mangga yang jatuh. Mangga jatuh dari pohonnya pasti di bawah tempat jatuhnya. Kecuali kalau sudah di rumahnya tetangga atau disakannya santri, berarti diambil itu.
Nah, itu maksudnya kenapa dikatakan sakit dan lazim. Karena sesuatu yang sakit, yang jatuh, itu yalzam makanah. Dia pasti tetap di tempatnya. Kemudian fayusamma aw fasummi al-lazimu alladhi la khalasa minhu wajiba. Makanya dikatakan untuk sesuatu yang lazim menetap di tempatnya itu la khalasa minhu, yang tidak ada khalas padanya. Khalas ini wallahu alam terjemahan pasnya apa? Ada yang dapat terjemahannya? Hah? Menghindar ya? Maksudnya tidak berpindah. Oleh karena itu sesuatu yang lazim menetap di tempatnya yang tidak berpindah itu dikatakan wajib. Qala fil qamus. Ya, sahibul qamus berkata, qamus yang diinginkan al-qamus al-muhit. Kata beliau rahimahullah, wajaba yajibu wajibatan. Jadi kata wajib itu diambil dari fi'il wajaba yajibu wajibatan. Apa maknanya? Ai as-saqata, ai saqata, jatuh. Wasyamsu wajiban wujuban. Matahari telah wajiban wujuban. Apa maknanya? Saqata, tenggelam. Paham ini? Baik. Ai ghabat. Nah itu kan maknanya ghabat. Dia telah terbenam. Wal wajibah as-saqtah ma'al haddah aw sawt as-saqit. Begitu pula al-wajbah. Kata wajbah itu maknanya as-saqtah, sesuatu yang jatuh. Ma'al haddah, bersamaan dengan adanya dentuman. Aw sawt as-saqit, atau bunyi sesuatu yang jatuh. Nah, ini dijelaskan sebagian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia pernah duduk bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba mereka mendengar ada dentuman. Tahu suara dentuman itu kalau ada barang jatuh yang bunyi keras itu. Sesuatu kalau jatuh sesuatu tuh kena tanah ada bunyinya itu biasa. Apalagi kalau benda berat. Nah, itu namanya dentumannya itu. Mereka mendengarkan dentuman, suara sesuatu yang jatuh, kemudian mereka berkata, sami'na wajibatan. Kami mendengar adanya wajibah. Apa wajibah? Yang dibilang tadi, as-saqtah. Ada sesuatu yang jatuh. Fasa'alu anha. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW tentangnya. Kemudian kata Nabi SAW, hada hajarun urmiya bihi min fihi jahannam al-an wasala lahu sab'una sanah wa huwa yajri fil hawa. Kata Nabi SAW, yang kalian dengar itu adalah batu yang dilempar dari kerak neraka Jahannam ke bumi, dan sekarang baru sampai ke bumi. Bayangkan. Kemudian lahu sab'una sanah wa huwa yajri fil hawa. Dia dilempar dari 70 tahun yang lalu. Dan dia berada di udara selama 70 tahun. Syahidnya yang mana? Perkataan Abu Hurairah. Sami'na wajibatan. Apa wajibatan di sini? Saqtatan. Kesimpulan dari semua ini, beliau hanya ingin menyebutkan makna dari wajib itu sakit dan lazim. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ini tentang daging unta yang disembeli atau dinahar. Kata Allah, kalau unta itu junubnya, badannya telah wajabat, ay saqatat, jatuh ke tanah, fakulu minha, maka makanlah darinya. Kapan unta yang disembeli atau dinahar boleh dimakan? Kalau dia sudah jatuh. Ay saqatat, maksudnya wajabat, ay saqatat. Qala syair, seorang penyair pernah berkata, ata'at banu aufin amiran nahahumu anis silmi hatta kana awwala wajibin. Banu Aufin, dia menaati seorang amir yang melarang mereka untuk as-silmi, berislam, sampai akhirnya amir tersebut adalah orang yang pertama wajib. Apa wajib di sini? Sakit, terjatuh. Nah, ini secara bahasa.
kesimpulan dari kita jelaskan semua ini, beliau hanya ingin mau menjelaskan bahwa makna wajib, as-saqit dan al-lazim secara bahasa. Wa ammal wajibu istilahan. Adapun makna wajib secara istilah, maksudnya istilah ulama usul. Fa aktsarul usuliyin yu'arrifuhu bil had. Maka kebanyakan dari ahli usul mendefinisikan wajib itu dengan hadnya. Ini yang saya bilang, had itu hakikatnya. Ai bi bayani al-haqiqati wal mahiyah. Maksudnya had itu hakikat dan mahiyah. Tahu itu mahiyah? Mahiyah itu sama dengan hakikat sebenarnya. Jadi asalnya itu mahiyah dari mahiyah. Ini asalnya. Jadi kalau kita mau ketahui sesuatu hakikatnya, kita cari apanya? Mahiyah. Apa dia sebenarnya? Ini asalnya. Mahiyah itu, ini asalnya. Mahiyah. Apa itu dia sebenarnya? Nah, tapi sudah dijadikan istilah di zaman sekarang. Kemudian ditambahkan tak marbuto. Mahiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ma mahiyatu hadza? Apa mahiyahnya benda ini? Apa yang dimaksudkan dengan mahiyah? Hakikatnya. Karena asal dari mahiyah ini ya ini, lafaz ma dan hiya. Ma istifham, hiya khabarnya. Mahiyah, apa ini? Apa yang ditanyakan itu kalau dikatakan apa ini? Hakikatnya. Ini asalnya. Jadi al-had itu adalah hakikah dan mahiyah. Sama, hakikatnya. Apa sebenarnya yang diinginkan dari lafaz itu? Orang-orang usuliyun, ahli usul, mendefinisikan wajib dengan hakikatnya. Kenapa beliau singgung ini? Itu yang saya bilang tadi. Karena muallif sahibul matan al-Juwaini rahimahullah mendefinisikannya dengan apa? Atharnya, hukumnya. Apa yang akan dihasilkan oleh kewajiban itu. Nah, makanya dikatakan kalau ulama usul berbeda. Kebanyakan dari mereka mendefinisikannya dengan hadnya atau hakikatnya. Wa ba'duhum yu'arrifuhu birrasm wa huwa ta'rifuhu bi bayani tsamarati wal hukmi wal athar. Dan sebagian dari mereka lagi, nah, dari sebagian ahli usul juga, tapi sedikit dari mereka yang mendefinisikannya dengan rasm. Apa itu rasm? Dijelaskan setelahnya, yaitu definisi dengan menyebutkan dan menjelaskan tamarah, buahnya, hukumnya, dan asarnya, pengaruhnya. Inilah jalan yang digunakan oleh muallif sahibul matan al-Juwaini rahimahullah. Kemudian kata beliau, wal awwalu adaq. Dan definisi yang pertama itu lebih adaq, lebih terperinci lagi. Lianna, kenapa? Lianna al-hukma ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini kaidah yang selalu kita sebutkan. Karena yang namanya hukum terhadap sesuatu, kapan kita bisa hukumi? Itu setelah kita apa? Tasawwur, menggambarkannya. Nah sekarang beliau, muallif rahimahullah, dia bawakan definisi dengan hukumnya. Yang dimana hukum ini terhadap sesuatu, itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan, kecuali setelah kita mengenal sesuatu itu. Apa hakikatnya? Apa mahiyahnya? Apa sebenarnya yang diinginkan darinya? Makanya kata beliau tadi, yang mana yang lebih rinci definisinya? Yang pertama. Karena dia menjelaskan tentang hakikatnya. Lagi pula kalau kita definisikan dengan hukumnya, hukum itu sendiri terhadap sesuatu tidak bisa kita pahami sebelum kita mengenal hakikatnya. Paham ya? Alasannya kenapa? Baik. Kemudian kata beliau, walihada qala Ibnu Aqil. Dan oleh karena itu berkata Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini Al-Hambali. Ya. Al-Hambali dari kalangan para salaf. Dialah ini yang dinukil bahwa pernah ada buku yang dia tuliskan tapi tidak sampai kepada kita. Buku yang dinamakan Al-Funun. Al-Funun itu buku yang mengumpulkan segala cabang ilmu di dalamnya. Tapi dikisahkan bahwa buku itu ditenggelamkan pada saat kaum muslimin itu dibantai oleh bangsa Tatar. Bangsa Mongol. Kaum Tatar dulu, banyak dari kaum muslimin yang dibunuh
Bahkan banyak dari para ulama kita yang dibunuh, bahkan karya-karya mereka banyak yang dibakar dan ditenggelamkan. Nah, salah satunya dinukil bahwa ada seorang ulama, inilah beliau Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, ada bukunya yang bernama Al-Funun, mencakup segala fan ilmu. Saking banyaknya jilidnya, berselisih para ulama. Ada yang bilang 300, ada yang bilang 500 jilid, ada yang bilang bahkan 800 jilid. Tapi tidak sampai kepada kita. Ini kalau ulama begini dilihat, mau sombong, tidak ada apa-apanya kita. Kita jangankan 800 jilid, bikin buku saja belum bisa. Ini Ibnu Aqil Al-Hambali. Kata beliau, inna haddahu bihukmihi ya'bahu al-muhaqqiqun. Kata beliau, had atau ta'rifnya dengan hukum, maksudnya ta'rif hukum wajib ini dengan hadnya atau dengan hukumnya, ya'bahul muhaqqiqun. Itu tidak diinginkan, tidak disukai oleh para muhaqqiqun. Ya. Maksudnya apa? Para muhaqqiqun kebanyakan dari mereka mentakrif kata hukum ini dengan apa? Mentakrif wajib ini dengan apa? Dengan hakikatnya, bukan dengan hukumnya. Wastahsana hadzal qaul al-Futuhi fi syarhihi. Dan ucapan ini, pendapat ini itu dianggap baik. Maksudnya dipegang juga oleh Al-Futuhi di dalam syarahnya. Ini salah satu ulama usul juga. Waqad jara al-musannifu ala tsani. Adapun musannif kata beliau, dia mengambil ta'rif yang kedua. Ta'rif dengan apa? Hukum dan asarnya. Baik. Dan kata para ulama, ini adalah tariqatul fuqaha. Ini adalah tariqat al-fuqaha. Jalannya atau caranya para fuqaha dalam mendefinisikan sesuatu. Dia mendefinisikannya dengan hukum dan asarnya serta samarahnya. Fadzakara al-wasfa alladhi ishtarakat fihi jami'ul wajibat. Beliau rahimahullah sahibul matan al-Juwaini, dia menyebutkan satu sifat yang bersyirikat di dalamnya segala bentuk al-wajibat yang diwajibkan. Wa huwa thawabu 'alal fi'l wal iqabu 'alat tark. Apa sifat itu? Kata beliau, thawab 'alal fi'l, balasan pahala untuk orang yang melakukannya, dan balasan siksaan untuk orang yang meninggalkannya. Maksudnya apa? Beliau definisikan dengan hukum, bukan hakikatnya. Wa amma 'alal awwal, adapun di atas definisi yang pertama, kalau kita mau mendefinisikan wajib itu dengan hakikatnya dan mahiyahnya, maka kesimpulannya definisi wajib ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Wajib itu adalah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk melakukannya dengan permintaan yang jazima, yang harus. Kas-shalah wa zakah wa birril walidain wa silatir arham wal wafa bil wa'ad was-sidq. Seperti perintah untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung arham, silat ar-rahim, begitu pula memenuhi janji dan bersikap jujur. Dan ini bukan hasr, bukan pembatasan, hanya untuk ala sabilil misal, mencontohkan saja. Wa illa, perintah Allah yang berupa kewajiban itu adalah sangat banyak jumlahnya. Ya. Dan ta'rif ini, kata para ulama, ini adalah ta'rif jumhur. Ya, ta'rif jumhur. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Hanafiyah. Kemudian kata beliau, wa kharaja bil qaidil awwal, keluar dari qaid yang pertama, lafaz yang pertama. Dari mana ini? Dari definisi usul fikih secara hakikatnya. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Terdiri dari dua jumlah. Yang pertama, ma talaba syari'u fi'lahu. Ini yang diinginkan. Keluar darinya al-muharram wal makruh wal mubah. Keluar darinya sesuatu yang diharamkan, makruh dan mubah. Kenapa? Kenapa keluar dari qaid yang pertama? Iya. Kemudian al-mubah? Lillahi darruh. Masya Allah. Pertama, kalau muharram dan makruh, karena dia tidak diperintahkan untuk dilakukan.
malah sebaliknya, dia diminta untuk ditinggalkan. Adapun kalau mubah, maka dia sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Makanya keluar dari mana? Dari jumlah yang pertama ini. Poin yang pertama, ma talaba syari'u fi'lahu. Apa yang diminta oleh syariat untuk dilakukan. Nah, itu wajib. Berarti selain daripada itu bukan wajib namanya. Makanya dikeluarkan muharram, makruh dan mubah. Wabil qaidi tsani al-mandub. Dan dengan poin yang kedua, jumlah yang kedua, yang mana itu? Talaban jaziman. Keluar darinya sunnah. Kenapa sunnah keluar dari definisi wajib? Karena sunnah dia diperintah oleh syariat untuk melakukannya. Hanya saja apa? Talaban ghairu jazimin. Dengan perintah yang tidak harus. Kemudian kata beliau, wa hukmul wajib fi'lan wa tarkan madakarahul musannif min anna fa'ilahu yuthabu tarikuhu wa tarikuhu yu'aqab. Adapun kalau hukumnya wajib dari sisi siapa yang melakukan dan meninggalkannya, maka inilah yang disebutkan oleh muallif sahibul matan Al-Juwaini rahimahullah, bahwa siapa yang melakukannya akan dibalas pahala dan siapa yang meninggalkannya akan diiqab dan diadab. Wal iyad billah. Hanya saja kata beliau, hada yahtaju ila amrain. Definisi ini, ucapan ini itu butuh kepada dua hal. Maksudnya ada dua bantahan di dalamnya. Ada yang perlu ditambahkan. Kata beliau yang pertama, qaidul imtithal litsawab. Harus ditambahkan qaid lafaz al-imtithal pada apa? Pada penyebutan pahala. Bagaimana jadinya? Ai yusabu ala fi'lihi imtithalan. Kewajiban itu sesuatu yang wajib, dia dibalas pahala bagi yang melakukannya dengan syarat apa? Imtithal. Dia harus mengharap pahala dari Allah. Bukan sholat hanya karena ikut-ikutan. Maka siapa yang sholat di luar daripada niat ini, maka apa? Tidak berpahala. Ini yang pertama. Yang kedua, lau abbar biqaulihi yastahiqqu tarikuhul iqaba badala wa yu'aqab lakana ahsan. Andai kata beliau mengganti definisinya dengan mengucapkan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Orang yang meninggalkannya berhak, tidak dipastikan, tapi dia berhak untuk diadab dan disiksa sebagai pengganti dari lafaz yu'aqab. Dia pasti disiksa, lakana ahsan. Itu lebih bagus. Kenapa? Lianna minal wajibat ma la yalzam min tarkihi al-iqab. Karena ada di antara kewajiban itu yang tidak mengharuskan orang yang meninggalkannya akan diiqab. Seperti atau dikatakan bahwa dia tahta masyiah, di bawah masyiah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, kalau Allah kehendaki akan diadab. Misal birrul walidain. Contoh seperti birrul walidain. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Siapa yang melakukan kesyirikan kepadanya, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selainnya, selain syirik. Tapi tidak untuk semua orang juga. Kata Allah, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kesimpulannya bahwa dosa itu ada dua. Ada dosa yang tidak akan Allah ampuni dengan syarat kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Tapi ada dosa yang walaupun seorang hamba mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa itu, dia tahta masyiat. Tidak bisa dipastikan. Boleh jadi Allah ampuni dengan kemahamuliaannya dan kemahamurahannya. Dan boleh jadi Allah adab dia. Dan di antara dosa yang tidak diampuni itu hanya syirik billah. Syirik kepada Allah. Adapun selainnya maka diampuni. Nah, sekarang orang yang kalau meninggalkan kewajiban, apakah dia pasti diadab? Apakah termasuk kesyirikan? Tidak pasti dia diadab. Berbeda kalau orang melakukan kesyirikan. Makanya dari sini diintikot beliau. Ya, dikomentari takrif beliau yang mengatakan bahwa kewajiban itu siapa yang meninggalkannya maka pasti diiqab. Kata beliau, kalau beliau bawakan dengan lafaz yastahiqul iqab, berhak untuk diadab, maka itu lebih bagus. Karena tidak semua kewajiban yang ditinggalkan
itu mengharuskan atau mengharuskan baginya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajaba ba'du syurrahil waraqati bima yufidu istiqamatal ibarah. Tapi bersamaan dengan itu, dengan adanya intiqad dan bantahan ini, ada di antara para syurrah yang mensyarah waraqat ini yang memberikan jalan keluar untuk takrifnya beliau. Mengatakan bahwa takrif ini benar. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, kata beliau faqala Jalaluddin Al-Mahalli. Berkata Jalaluddin Al-Mahalli, Asy-Syafi'i, seorang Syafi'i, salah satu pensyarah dari waraqat. Kata beliau wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usah ma'al afwi an ghairihi. Maka cukuplah untuk iqab itu, cukuplah adanya satu orang yang diiqab dari kalangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usah ma'al afwi an ghairihi. Baik. Kata beliau, definisi ini benar. Walaupun dikatakan orang yang meninggalkan kewajiban itu dipastikan iqabnya, itu benar. Kenapa? Bukan berarti setiap orang yang meninggalkan kewajiban itu diiqab. Tapi cukup salah satu dari mereka saja, itu sudah cukup dikatakan orang yang meninggalkannya diiqab. Berarti tidak masuk semuanya. Paham gini? Berarti yang dimaksudkan ini salah satunya saja dari mereka. Walaupun yang selainnya itu ya tahta masyiah Allah. Paham gini maksudnya? Ya dibenarkan dari sisi yang diinginkan ini ya salah satu dari jumlah yang banyak. Bukan seluruhnya. Kemudian kata beliau wa yajuzu ayyurid, boleh juga kita katakan bahwa tarattubul iqab ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-afu. Boleh jadi kita katakan iqabnya itu tarattub, adalah sesuatu yang Allah siapkan, tapi kan belum tentu. Paham ini? Yang diinginkan dengan iqab di sini tarattubul iqab. Ya, balasan yang disiapkan. Maksudnya yang disiapkan kan belum tentu, tidak dipastikan. Paham ini? Kemudian wal wajibus tsani ahsan. Wal jawabu tsani ahsan. Jawaban yang kedua itu lebih baik. Lianna tarattubal iqab la yalzam fihi husulul iqab. Karena namanya adab yang disiapkan dan siksaan yang disiapkan oleh Allah itu kan tidak mengharuskan orang itu diiqab. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sempurnakan besok. Ya, karena Ustaz juga telah datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.